Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Saya akan mengajak jamaah yang di rumah juga untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang diduga korban malpraktik anak meninggal usai dirawat. Tangis seorang ibu pecah lantaran rasa kecewa dan kesal usai sang buah hati meninggal dunia setelah dirawat di sebuah puskesmas di Cianjur, Jawa Barat. Putranya yang berusia 10 tahun diduga mengalami malapraktik saat dirawat di puskesmas Sindang Barang. Kejadian itu terjadi pada 21 April lalu. Kok anak masih bisa dirawat di situ? Mantrinya kapan itu datangnya? Bisa begitu? Banyak kan dokter-dokter yang bagus, yang spesialis, yang bagus-bagus, yang bisa menangani yang bisa menangani anak-anak ini. Iya, ibu kenapa jadi marah-marah ibu? Enggak kan, lihat aja anak kan jadi korban. Iya. Gimana itu menyangkut nyawa anak kan? Takdir bu, ya Allah. Ustaz Iya, Maulana, ini kan takdir, tapi kan situasinya kita tidak boleh melalaikan ini. Anak ini sampai kejang-kejang begini, dia kan sampai kehilangan nyawa, yang rugi siapa? Orang tuanya kan? Betul ibu. Betul Bu, makanya ini kita lagi mau coba bahas Ibu. Jadi Ibu juga jangan marah sama saya, bicara masalah malapraktik itu memang gak benar Bu. Cuma kalau yang namanya umur kan takdirnya Allah. Iya kan, banyak kan dokter-dokter yang spesialis lah, yang pintar-pintar kek. Gimana kek supaya anak ini ditangani yang benar gitu. Ibu duduk dulu. Ibu duduk dulu. Tepuk tangan dong buat ibu dong. Ini Masya Allah. Pagi-pagi dia kita diomelin. Ada benernya. Cuma kan masalahnya ini kan takdir Ustadz. Gimana jadi jadinya? dulu? Berbicara masalah anak. Anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Betul. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain sebelum kita mengintrospeksi diri kita. Betul. Seberapa peduli kita terhadap anak. Kalau mungkin, maaf sekali. Kita harus melihat kondisi keadaan anak. Apalagi lingkunganlah yang membentuk anak. Karena gini, sudah. Ya. Ada 4 yang membentuk anak. 1, yang pertama adalah ayah sebagai penanggung jawab. Ibu sebagai pemberi kasih sayang. Lingkungan yang mewarnai. Tahu lagi 1. Apa lagi? Bacaan yang mengisi. Ustadz duduk dulu, tepuk tangan juga buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak. Masya Allah nih buat jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Jamaah. Ini dia ya, tadi bagus banget apa yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana. Ternyata anak ini bisa menjadi amal jariah juga buat orang tuanya. Terus bagaimana caranya? Yuk sama-sama yuk, yang di rumah juga kita belajar sama-sama. Tema kita yang hari ini kita bahas adalah anak adalah amal jariah yang paling besar. Alhamdulillah. Jamaah. Ini ada video tayangan lagi ya tentang anak yang sedang dimarahi ibunya. Ini dia tayangannya nih. Menangis? Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek? Senyum yang manis? Ketawa? Nangis lagi? Enggak. Harus manis-manis? Kalau mau kencing gak boleh nangis? Langsung ke kamar mandi? Janji? Janji. Kalau enggak mama suruh keluar? Gak mau. Harus manis-manis? Manis. Oke. Tapi dari tayangan tadi nih Ustaz Syamnya, kita ini melihat bahwa yang namanya orang tua ini memang punya hak untuk mendidik seperti apa yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana. Cuma yang namanya orang tua ini kan cara mendidiknya beda-beda. Ada yang mungkin mendidiknya dengan penuh kelembutan. Ada yang mungkin mendidiknya dengan sedikit agak keras untuk disiplin anaknya. Nah ini supaya apa sih sebenarnya kan cuma pengen anak ini supaya bisa menjadi amal jariah orang tuanya dengan kebaikannya, dengan doa-doanya, mungkin dengan amal ibadahnya. Nah ini bagaimana? Bagaimana sebenarnya seharusnya orang tua mendidik? Apakah dengan cara disiplin seperti tadi atau mungkin dengan cara yang lemah lembut? Mohon izin penjelasannya baik. Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik guruku Ustaz Maulana, Habib Usman, Mas Fadli, surah At-Tahrim ayat 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang dijaga oleh malaikat yang tiada rasa kasihannya karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita diajarkan untuk mendidik anak-anak kita. Nabi SAW mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak tegas. Rasulullah SAW sangat tegas sebagai orang tua, sebagai nabi yang mendidik umatnya, sebagai seorang kakek bagi cucu-cucunya, sebagai ayah kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, begitu pula dengan saudara-saudara daripada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi itu sangat lembut sekaligus sebagai sosok yang sangat tegas. Lalu bagaimana seorang orang tua bolehkah memarahi anak? Bedanya apa yang dilakukan para nabi, apa yang dilakukan para ulama, para sahabat nabi, senantiasa ketika tegas, tegasnya itu dalam bentuk cinta dan kasih sayang. Bukan dalam bentuk nafsu. Coba kita ingat Bu, ketika kita mungkin dahulu dipukul sama guru ngaji kita, dipukul sama orang tua kita. Ada enggak yang menyimpan dendam kepada mereka? Kayaknya jarang yang menyimpan dendam. Kenapa tidak menyimpan dendam? Karena ternyata mereka menghukum kita dari hatinya. Segala sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau ada orang tua yang menghukum dengan nafsunya, maka yakinlah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya seorang anak. Kalau menghukum dengan hatinya dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi tidak melarang memukul. Nabi 10 tahun tidak mau sholat dihukum. 10 tahun tidak mau sholat dihukum. Tapi hukumnya pakai hati. Hukumnya mengikuti syariat. Bukan menyiksa anak. Kapan tidak pakai hati maka tidak akan sampai juga ke hati. Tapi sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai kepada hati. Jadi tegas juga dengan hati ya. Gak ada kekerasan. Tadi mungkin kita nonton juga gak ada kekerasan cuma. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Pertanyaannya ada lagi yang bilang, Mas Fadli, gini gimana kalau seandainya anak berbuat kebaikan, apakah otomatis orang tua mendapatkan pahala jariah? Atau mungkin walaupun kegiatannya atau mungkin kebaikannya sekecil apapun. Nah ini kita coba tanya sama guru kita yang berikutnya, Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadal Habib. Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansarihi wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ketika ditanya, apakah anak ketika melakukan perbuatan baik, otomatis orang tua mendapatkannya? Belum tentu orang tua mendapatkannya. Kalau orang tua tersebut mengajarkan, mendidik, dan mengarahkan kepada hal yang baik, anak tersebut mengikutinya. Diajarkan sama abahnya, sama uminya sholat. Diajarkan sama abahnya, sama uminya baca Al-Quran. Diajarkan sama bapaknya ataupun ibunya, dia hadir ke majelis ta'lim, terbiasa akan itu semua, maka bapak dan ibunya mendapatkan bagian tersebut.
Tapi apabila orang tua tidak pernah mendidiknya, tidak pernah mengajarkan agama, tidak pernah mengajarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, mengerti dan memahami Allah dan Nabi Muhammad, Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya, dan tidak pernah mengajarkan ilmu agama sekecil apapun, mencuekinya, nggak pernah ngajarin puasa, nggak pernah ngajarin sholat, apakah dia mendapatkan bagian daripada itu semua? Tidak. Karena apa? Tidak mendidik dan mengajarkan, bagaimana mau mendapatkan bagian? Kecuali memang anak tersebut mendoakan. Kecuali memang anak tersebut memberikan sedekah jariahnya terhadap orang tuanya. Barulah dia mendapatkan. Tidak segala suatu apapun mendapatkan otomatis. Tetapi bisa jadi otomatis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, waqala Nabi SAW, idza matal insan, apabila mati anak Adam, in qata'a, maka akan terputus. Apa terputus? Amaluhu, amalnya. Illa min salasatin, kecuali daripada 3 hal. Min sodakatin jariah, daripada sodakah jariahnya. Kalau dia kasih sumbangan ke masjid. Masya Allah, dapat anak orang tuanya. Anaknya dapat, orang tuanya dapat. Masya Allah. Nah kalau tadi kan setiap anak berbuat kebaikan, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan amal jariah atau pahala jariah. Terus bagaimana kalau anaknya udah balik, terus dia bikin dosa. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Apakah orang tuanya akan mendapatkan dosa jariah dari apa yang telah dilakukan anaknya? Baik orang tua itu masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal. Mungkin mohon izin jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustadz Sam. Saya langsung tegaskan. Kepada orang tua dimanapun berada, jangan sampai tidak peduli terhadap anak. Karena atas apa yang dilakukan anak dalam kebaikan bisa jadi adalah jariah. Amal jariah, mengalir terus pahalanya. Tapi hati-hati, jikalau itu adalah dosa, juga berimbas. Jadi bumerang, kembali kepada orang tua itu juga. Makanya jangan perlihatkan perbuatan yang buruk, ngajarin, kita harus jadi teladan. Barometernya anak, teladannya anak, idolanya anak adalah orang tuanya. Kenapa ada anak mau jadi polisi? Bisa jadi bapaknya polisi tuh. Betul tidak? Kenapa anaknya mau jadi artis? Yang Cika, siapa? Sisi. Kenapa bisa? Karena lihat barometernya bapaknya. Betul, betul, betul? Jamaah. Oh jamaah. Maka maaf, salah, dosa, zalim, durhaka. 1, 2, 3, salah. Nah, maka kedurhakaan atas anak terhadap orang tuanya, zalimnya orang tua terhadap anak. Maka hati-hati, tidak ada dosa kecil terhadap 3 orang ini. Semua dosa besar. Siapa itu? Pemimpin, guru, dan orang tua. Kenapa? Orang tua, maaf astagfirullahaladzim, orang tua ini bisa menjadi, maaf, tidak ada dosa kecil, semua dosa besar karena ada anak yang mengikut. Ini hati-hati ya buat orang tua dimanapun berada. Jadi apa yang kita lakukan bisa jadi anak juga berbuat seperti itu. Gara-gara melihat orang tuanya. Iya, orang tua itu sebenarnya cerminan dari anak-anaknya sebenarnya. Sebentar, saya mau panggil jamaah. Ibu boleh maju ke depan Ibu, mau bacain pertanyaan. Boleh sini Bu, maju ke depan Bu. Hebat banget spesial. Bu, sini Bu. Sini Bu. Ini ada pertanyaan ya dari Instagram @ihsan.alfikri. Ibu mau izin Bu bacain Bu, ini Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz. Ya boleh. Saya ini udah punya anak. Mana? Anaknya 8. Anaknya 8. Mana gak ada yang nurut lagi Pak Ustadz. Ada juga tingkahnya. Tapi saya pengen nambah anak lagi Pak Ustadz. Bu tawa. Biar 9 Bu. Gak mau. Terus Bu. Katanya mau nambah anak lagi Pak Ustadz. Banyak rezeki, nambah anak itu banyak rezeki ya Pak Ustadz. Berarti amal jariahnya banyak juga dong Pak Ustadz. Masya Allah. Repotnya juga banyak. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Neng. Dari mana? Dari Saketi, dari Pandeglang. Oh, Pandeglang. Tuh gimana Ustadz tuh? Di sini dulu Bu Neng. Gini. Ada depan. Buat semuanya.
Kata 8 aja tidak sanggup, masa nambah lagi? Ya kalau dari mau 11 mau bikin pasukan ituan sepak bola. Kalau begitu saya jawabnya pakai pantun. Oh pakai pantun, cakep. Bagus hati bila tabah. Cakep. Ketika membaca suratnya biru. Cakep. Jika dinasehati tak juga berubah. Cakep. Baiknya punya anak baru. Iya. Gak mau. Gak mau? Ya ibu jangan, udah gak bisa juga kali ibu. Nanti kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang ibu masih mau punya anak lagi?